Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 toksikologi yang beranggotakan 8 orang. Kami di sini akan menyampaikan materi kami yang berjudul tentang distribusi toksikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah toksikologi. Baik, saya Risa Pramudita sebagai penyaji pertama. Saya akan menyampaikan materi pertama kami tentang pengertian distribusi toksikan. Jadi, distribusi toksikan adalah proses perpindahan racun dari darah ke suatu tempat di dalam tubuh. Distribusi kenobiotika di dalam tubuh umumnya melalui proses transport, yaitu yang pertama, konveksi atau transport toksin bersama aliran darah, yaitu sebelum mencapai kesetimbangan distribusi sebagian besar ditentukan oleh pasokan darah dari organ dan jaringan. Akibat aliran darah yang cepat, maka zat toksikan akan terdistribusi dengan cepat pada organ atau jaringan dengan perfusi yang baik. Yang kedua, transmembran atau transtoksin melewati membrane biologis, yaitu laju penetrasi toksik melewati membran biologis akan ditentukan oleh struktur membran basal dan juga sifat lipofilitasnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi toksikan. Faktor yang mempengaruhi distribusi toksikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor biologis dan faktor sifat molekul toksikan. Faktor biologis terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, laju aliran darah di organ dan jaringan. Yang kedua, sifat membran biologis. Yang ketiga, perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Yang kedua, faktor sifat molekul toksikan. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ukuran molekul. Yang kedua, ikatan antar protein, plasma, dan protein. Yang ketiga, kelarutan. Yang keempat, sifat kimia. Baik, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Baiklah, saya Deswika Fitriani Putri sebagai penyaji kedua akan melanjutkan presentasi mengenai bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan. Setelah terjadi proses absorpsi, bahan toksik tersebut didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah, kelenjar getah bening, atau cairan tubuh yang lain oleh darah. Distribusi bahan beracun tersebut mengalami yang pertama, penyimpanan dalam tubuh pada hati, tulang, dan lemak. Yang kedua, dikeluarkan melalui feses, urin, atau pernapasan melalui biotransformasi. Yang ketiga, metabolisme di mana bentuk akhirnya lebih siap dikeluarkan. Afinitas komponen alat tubuh terhadap zat kimia. Yang pertama, protein plasma, yaitu mengikat senyawa asing dan beberapa komponen fisiologis normal dalam tubuh. Yang kedua ada lemak. Jaringan lemak merupakan tempat penyimpangan yang penting bagi zat yang larut dalam lemak. Yang ketiga, liver. Organ liver dan ginjal memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam mengikat bahan kimia. Oleh karena itu, ginjal dan liver dapat mengeluarkan toksikan. Dan yang terakhir ada tulang. Tulang dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk senyawa seperti Pb dan strontium. Untuk beberapa toksikan, tulang merupakan tempat penyimpanan utama. Saya Valia Aisyah Salam akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga, metabolisme biotransformasi toksikan. Metabolisme didefinisikan sebagai perubahan sinobiotik atau toksin yang dikatalis oleh suatu enzim tertentu dalam makhluk hidup. Tujuannya yaitu dengan merubah toksin bersifat nonpolar menjadi bersifat polar, dan kemudian dirubah menjadi bersifat hidrofil, sehingga dapat diekskresikan keluar dari tubuh. Metabolisme pada umumnya berlangsung di hati, dan sebagian kecil di organ-organ lain seperti ginjal, paru, saluran pernapasan, kelenjar susu, otot, kulit, atau di darah. Fase pertama, reaksi fungsionalisasi. Dalam fase pertama ini,
tokson akan mengalami pemasukan gugus fungsi baru. Gugus fungsinya adalah OH, NH2, SH, COOH. Sistem enzim yang terlibat pada reaksi fase pertama umumnya terdapat di dalam retikulum endoplasmik halus. Fase 2, reaksi konjugasi. Pada fase 2 ini, toksin yang telah siap atau termetabolisme melalui fase 1 akan terkopel, membentuk konjugat, atau melalui proses sintesis dengan senyawa endogen tubuh. Enzim yang terlibat pada reaksi fase 2 sebagai besar ditemukan di sitosol. Baiklah, saya Alia Sandra sebagai penyaji keempat akan melanjutkan presentasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme xenobiotika. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua, umur, yang ketiga, inhibisi enzim, yang keempat, faktor genetik, dan yang kelima, induksi enzim. Kemudian akan membahas materi mengenai akumulasi toksikan. Akumulasi toksikan itu bila suatu zat yang mempunyai waktu paruh biologi yang sangat tinggi terkontaminasi dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama, akan dapat terjadi akumulasi dalam konsentrasi rendah. Ini terutama untuk toksin lipofilik yang sulit dibiotransformasi atau didetoksifikasi seperti DDT, dieldrin, aldrin, dan turunannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.